Kalau satu file saja itu udah sekian mega, kalikan sekian ribu satker, ya. sekian puluh ribu satker, sekian puluh tahun itu udah berapa tera itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada podcast PMOD JPB. Kali ini kita hadir dengan konsep yang berbeda, yaitu podcast PMOD JPB Goes to Initiative Owner. Kita kali ini langsung menjumpai narasumbernya, yaitu Bapak Wibawa Pram Sihombing, Kasubdit Pelaksanaan Anggaran 3 sekaligus Manajer Pokja untuk layanan operasional platform pembayaran pemerintah. Apa kabar Pak? Sehat? Sehat, sehat. Meskipun di tengah pandemi COVID, Sudah hampir setahun lebih Pak ya? udah bosen, Bosan. udah bosen. Ya semoga kita semuanya sehat. Untuk kali ini Pak, kita tuh pengen ngobrolin tentang dashboard. Ya, Jadi kan sekarang ini lagi rame nih, lagi hits banget nih kita pada ngomongin platform pembayaran pemerintah, Common Expense, terus ada dashboard gitu. Kita pengen tahu lebih banyak nih Pak tentang dashboard. ya. Jadi dashboard itu pada prinsipnya kita pengen ada suatu cara ya, mekanisme gitu, di mana kita bisa memantau transaksi pemerintah itu secara simpel, sederhana gitu. Jadi tidak perlu buka macam-macam aplikasi. Dari satu aplikasi kita bisa tahu gitu, baik level manajerial secara umum gitu ya, Iya. gambaran besarnya ataupun secara teknisnya. Jadi detail-detail transaksinya kalau kita mau cek itu di level teknisnya pun bisa gitu. Jadi bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan pihak juga. Jadi tidak mesti di pusat, bisa juga di daerah, bahkan sampai ke level satker nanti pengembangannya. Kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Oh, mungkin ibarat seperti kita kalau punya sebuah aplikasi, kita bisa memantau secara, mungkin apa ya nama istilahnya itu ya? Helicopter view bukan Pak ya? Ya, Ya, mirip-mirip seperti mirip itu. seperti itu Pak ya? Ya, jadi kalau misalnya gini kan, oh gaji yang harus dibayarkan itu berapa sih gitu. Oh Ya. sekian. Oh gaji itu di KL mana saja. Oh seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Sampai ke detailnya nanti kita coba kembangkan seperti itu. Kalau yang boleh ngakses siapa aja Pak? Jadi yang bisa membuka dashboard itu siapa aja Pak kalau saat ini? Kita saat ini masih dalam tahap pengembangan, Pengembangan ya. Pak ya? Sehingga kalau ditanya sekarang ya masih di kita ya, di kita gitu. Iya. Maksudnya di tim pengembangan di pusat. Tapi kedepannya akan kita buat secara bertingkat ya. Jadi kita di tim SSC punya satu gitu. Terus kemudian nanti teman-teman kita di Kanwil, di KPPN juga punya dashboardnya juga. Kemudian di KL juga nanti kita sediakan medianya sehingga mereka bisa untuk memonitor juga. Jadi semua pihak yang terkait dengan transaksi itu bisa melakukan monitoring sesuai dengan hak akses kewenangan yang kita berikan. Saat ini menu yang sudah tersedia dan bisa diakses apa aja Pak? Saat ini kita udah menyiapkan cukup banyak menu sebenarnya. Jadi kalau boleh saya bisa jelaskan sedikit ya, semoga masih cukup waktunya kita bisa berdiskusi. Kita membuat itu secara garis besar itu ada dua gitu. Jadi di level eksekutif untuk manajerial ya, kemudian ada di level operasional gitu. Nah kalau di level untuk tingkat eksekutif kita bisa melihat di menunya itu ada pagu, kemudian realisasi. Nah, ini nanti bisa di breakdown per kementerian lembaganya, kemudian
tagihan belanja pegawainya berapa, kalau dia untuk yang common expense Telkom PLN-nya berapa yang masih belum kebayar, itu bisa kita lihat. Nah kemudian jadwalnya gitu, jadi kita bisa lihat tuh dari Januari, Februari, Maret, April gitu, berapa yang udah kita bayar dan bulan depannya berapa gitu. Nah kalau mau lebih detail lagi kita bisa lihat, nah ini untuk yang operasional. Kalau yang mau lebih detail lagi, jadi kita bisa lihat tuh progresnya, mulai dari staf PPK misalnya atau pembuat daftar gaji ya, kalau misalnya itu ke SPP, SPM, SP2D sampai dia dengan terbitnya gitu. Bahkan kalau misalnya ada SP2D itu yang gagal, kita bisa paham tuh. Bisa terlihat Pak ya? Bisa kelihatan Iya. gitu. Misalnya kalau misalnya kita coba cari tahu misalnya kenapa dia gagal gitu, di Satkar mana dia gagal. Nah itu bisa kita ketahui gitu. Nah ini yang kita bisa lihat dari dashboard tadi gitu. Jadi ada yang kita sebut dengan status penyelesaian gitu. Nah ini kita bisa tracking tuh progresnya tuh. Kalau dulu belum ada. Kemudian ada yang kita sebut dengan warning gitu. Jadi kalau misalnya sekian persen dari transaksi itu gagal, berarti kita udah warning tuh. Ada kayak semacam pemberitahuan gitu Pak ya? Ya, mungkin nanti warnanya jadi merah, jadi kuning gitu. Atau oranye gitu yang Ya. udah menjelang merah gitu. Nah kemudian itu kita coba minta untuk di resolve gitu isunya. Oh ini dari dashboard yang operasional tadi, yang sifatnya teknikal tadi, kita bisa ngelihat tuh, oh ini kejadian ini terjadi di Satkar A. Satkar A ini adalah mitranya dari KPPNB gitu. Nanti KPPNB akan bisa menindaklanjuti. Oke. Nah dari sini kalau dia kasusnya gaji misalnya ditindaklanjuti, oh tolong dong ini berarti ada yang salah di ADK-nya kemarin gitu. Ada yang perlu diupdate. Kalau misalnya terkait dengan PLN atau Telkom, lah ini kenapa tagihan ini kok nggak selesai, nggak kebayar gitu. Nah itu bisa kita resolve isunya. Jadi seperti itu gambarannya secara umum yang sudah kita desain dan harapannya bisa segera kita selesaikan gitu. Jadi yang pada tahapan di atas gitu, kita memberikan data secara nasional gitu. Jadi secara nasional kalau kita kasih contoh gaji ya misalnya. Jadi secara nasional itu kita tunjukkan gaji untuk pembayaran secara nasional itu adalah sekian gitu. Nah, tetapi di bawahnya lagi kita akan tahu gitu. Jadi di bawahnya itu Kementerian Keuangan itu gajinya sekian miliar, sekian triliun gitu. Nah, dari sekian triliun itu tersebar di mana saja gitu. Nah, bahkan kita tahu tuh nanti dari gaji yang sekian triliun itu yang sudah disalurkan berapa gitu. Apakah ada pegawai yang belum mendapatkan gajinya gitu. Setiap bulan itu perkembangan gajinya itu seperti apa? Apakah nambah atau kurang gitu. Nah kalau misalnya gajinya itu ada yang belum kebayar, apa masalahnya? Posisinya satkernya di mana? Di KPPN mana? Itu kemudian kita bisa tindak lanjuti gitu. Sehingga kita bisa memastikan bahwa gaji itu tersalurkan dengan baik, tepat waktu dan tepat jumlah gitu. Nah seperti itu yang sasaran akhirnya gitu. Kalau misalnya ada kendala, ya nanti KPPN bisa membantu untuk penyelesaian masalahnya gitu. Baik Pak Pram, jadi tadi kan sempat Bapak bilang di awal kalau dashboard ini masih dalam pengembangan Pak ya. Selama pengembangan ini masih ada ini nggak Pak? Misalnya ada kendala, tantangan apa yang dihadapi gitu Pak? Kalau tantangan kendala ya banyak ya. Banyak Pak ya. Karena contoh nyatanya ketika kita mengembangkan, ini kalau gaji mungkin lebih simpel gitu ya. Karena kita database-nya udah kita punya gitu. Jadi kita relatif tinggal mengumpulkan data yang kita perlukan terus kita tampilkan. Nah tantangannya mungkin lebih banyak ketika mengembangkan dashboardnya itu untuk PLN atau misalnya untuk Telkom ya. Yang common expense itu Pak ya? Ya, yang common expense itu lebih menantang gitu. Kenapa? Karena kita punya data yang sumbernya itu dari pihak eksternal gitu. Oh iya kan kalau gaji kalau gaji kan kita yang punya Pak ya. Iya. Tapi kalau misalnya listrik kan itu dari PLN, telepon itu dari Telkom karena data dari source yang berbeda gitu Pak ya.
sebelum kita mendapatkan data itu kan kita harus buat dulu tuh perjanjiannya, kerjasamanya seperti apa, data apa yang bisa dipertukarkan gitu. Terus kemudian format datanya aja kan jadi masalah tuh. Berbeda Pak ya. Kalau beda kan nggak nerima kita gitu. Iya. Jadi dikasih data dalam bentuk apa dari sana, PDF kah, TXT kah gitu. Kemudian bagaimana kita menangkapnya, menampilkannya, itu udah satu tantangan sendiri gitu. Belum contoh kemarin, kita harus meretain data misalnya gitu. Data ini mau berapa lama kita simpan? Kalau satu file saja itu udah sekian mega, kalikan sekian ribu satker, sekian puluh ribu satker, sekian puluh tahun itu udah berapa tera itu yang harus kita, mungkin udah lewat terabyte kali itu ya. Nah itu mungkin di atas setera lagi Pak ya. Udah sangat banyak itu datanya. Itu simple gitu. Iya. Nah belum lagi kita misalnya ketika menampilkan, ternyata ketika kita cek ulang, ternyata salah gitu, nggak make sense gitu. Nah itu kita harus coba apalah, lihat lagi di mana akurasi gitu, data ya, akurasi data tadi. Jadi seperti itulah tantangannya gitu. Jadi kalau kita mau cerita detail teknisnya ya banyak sekali gitu. Tapi ya sudahlah. Yang penting nanti nggak perlulah Satker tahu ya bahwa kesulitannya seperti apa. Yang penting mereka bisa pakai dan merasakan benefitnya. Oh ya dengan adanya ini saya jadi lebih mudah gitu. Kalau kesulitan membangunnya ya sudahlah kita aja yang nanggung gitu. Wah tulus sekali Pak ya. Emang tim SSC tim platform ini benar-benar tulus gitu dalam bekerja ya. Yang penting di Satker tuh menikmati gimana hasilnya nanti ya. Oke Pak Pram, saya rasa mungkin banyak sih yang pengen kami tanyakan. Cuman kan karena ini masih dalam tahap pengembangan, akan kita mungkin kalau ada sesi selanjutnya kita bisa ajak Pak Pram lagi ya untuk hadir di sini gitu ya. Siap Pak ya. Siap. Oke. Sebelum kita ending Pak, kita pengen slogannya PMO dulu Pak untuk closing. Nah, saya boleh contohkan sedikit Pak ya caranya Pak ya. Jadi salam transformasi, berubah butuh nyali. Nah, kita bareng-bareng Pak, boleh Pak ya? Oke, siap. Tapi sambil lihat ke kamera Pak. Ya. Salam transformasi, berubah butuh nyali.